Baik, sekarang kita coba merefleksi materi pelajaran kita yang sudah Bapak berikan. Kemungkinan besar nanti soal-soal diskusi kita ini akan Bapak tanyakan dalam ujian lisan. Karena pelajaran fikih ini sesudah ada simulasi, ada prakteknya, dan perlu didalami materinya karena keseharian selalu kita adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mestinya dan seharusnya kita harus tekuni pelajaran ini dengan benar-benar. Karena wajib kita tuntut ilmunya fikih ibadah ini untuk tujuan kita adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh main-main, tidak boleh salah, tidak boleh juga kita adalah membiarkan begitu saja, asalkan saja, karena kita adalah harus melaksanakan dalam kesehariannya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama diskusi kita, saya beri kesempatan pada kalian untuk menanyakan dari materi yang pernah kita kasih dan juga pernah kita simulasi dan praktek sederhana seperti yang seperti adanya, ya, walaupun itu ecek-ecek, tapi adalah ke arah kebenarannya. Makanya perlu adanya kita diskusi ini lebih memantapkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke, baik. Yang ditanyakan adalah macam-macam alat bersuci selain air, ya, untuk memaksimalkan kita bersuci, ya, baik dari baik dari hadas maupun dari najis, ya, dari hadas maupun dari najis. Nah, baik, ini penting untuk kalian pahami bahwa apa sih alat-alat bersuci selain air. Kalau air memang sudah mutlak dan sudah kebiasa kita lakukan. Umpamanya kita memakai alat-alat lain yang mananya dan di mananya, kapannya. Tentunya kita memakaikan alat bersuci selain air di perjalanan, di musafirnya itu, safar ya. Juga bisa di dalam hutan atau di mana saja yang tidak ada air. Susah mendapatkan air. Tidak ada air sama sekali, sudah dicari. Nah, sementara kita perlu istinja, perlu kita untuk bersuci, perlu kita untuk berwudu, perlu kita untuk makan dan minum. Di situ dari air itu. Makanya air itu adalah perlu dijaga sumber-sumbernya. Baik, yang pertama alat-alat bersuci yang selain air alternatifnya adalah adanya batu, adanya apa? Adanya debu tanah, adanya tisu, adanya benda padat lainnya seperti kayu, ya, juga benda-benda lain yang memang tidak membahayakan tubuh manusia, yang memang itu dah layak untuk dipakai untuk bersuci. Contoh untuk beristinja. Nah, kalau tata caranya beristinja dengan batu, yaitu yang pertama mengambil 3 biji batu minimal. Boleh juga 1 kalau memang batu itu besar, ada sudut-sudutnya, ya, ada bahagian-bahagiannya yang bisa disapu nantinya. Nah, ini idealnya kita bilanglah 3 batu disapu tempat kita istinja, baik itu adalah kotoran, misalnya, ataupun kencing, disapu, dilap, dibuang, disapu, dilap, dibuang. Kemudian diperkirakan itu sudah bersih, ya cukup segitu. Kalau masih belum bersih, dibersihkan secukupnya sampai sebersih-bersihnya dengan batu itu, dengan daunan itu, dengan tisu itu, dengan benda padat lainnya seperti kayu. Oke, paham ya? Disapu ataupun dilap. Boleh juga dengan kain, tapi dengan kainnya itu diprediksinya jangan di situ-situ terus, harus sekali sapu. Kalau kainnya itu memang kecil, dibuang. Seperti dipakai tisu lah, gitu, seperti itu. Baik, itu cara kita istinja atau menggunakan alat bersuci selain batu. Demikian. Terima kasih.